warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media interaktif mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis TIP. Dosen pengampu Ibu Ade Adrian, SPD, MPD, yang mana saya sendiri yang bernama Tarisha Anidardani. Ini 493311037, kelas PSPME 2019, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan 2021. Bab pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Kata multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Jika dipisahkan, maka dapat diartikan multi adalah kata dari bahasa Latin yaitu nous yang memiliki arti banyak. Sedangkan media adalah kata dari bahasa Latin yaitu medium yang memiliki arti perantara atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan, menghantarkan, atau membawa sesuatu. Berdasarkan arti, dua kata multi dan media tersebut dapat kita artikan multimedia adalah perpaduan bermacam-macam media seperti teks, animasi, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian disatukan berbentuk file digital dengan bantuan komputer yang berguna untuk menyampaikan informasi atau pesan. Menurut Daryanto 2010, multimedia dibagi dua yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Pengertian dari multimedia linier adalah multimedia tanpa alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna. Linier dapat diartikan berjalan sekuensial atau berurutan. Contohnya adalah TV dan film. Pengertian multimedia interaktif merupakan multimedia yang memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna. Jadi, tergantung pengguna untuk dapat memutuskan atau memilih proses berjalannya multimedia itu. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan multimedia? Kedua, apa yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran interaktif? Ketiga, bagaimana fase perkembangan media? Keempat, apa saja teori tentang multimedia interaktif? Kelima, apa saja bab ajaran berbasis multimedia interaktif? Keenam, apa saja keunggulan dan fungsi bahan ajaran multimedia interaktif? C. Tujuan. Untuk mengetahui apa itu multimedia. 2. Untuk mengetahui pengembangan multimedia interaktif. 3. Untuk mengetahui fase perkembangan multimedia. 4. Untuk mengetahui teori tentang multimedia interaktif. 5. Untuk mengetahui bahan ajar berbasis multimedia interaktif. 6. Untuk mengetahui keunggulan dan fungsi bahan ajaran multimedia interaktif. Bab 2. Pembahasan. A. Multimedia. Kata multimedia terdiri dari dua kata yaitu multi dan media. Jika dipisahkan, maka dapat diartikan multi adalah kata dari bahasa Latin nous yang memiliki arti banyak. Sedangkan media adalah kata yang dari bahasa Latin yaitu medium yang memiliki arti perantara atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan, menghantar, atau membawa sesuatu. Menurut Volkhardt, multimedia merupakan kombinasi berbagai media kemudian disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik dan digital. Multimedia dapat memiliki arti sebagai penggunaan sejumlah media berbeda yang disatukan sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, animasi, maupun video. Menurut
media dalam proses pembelajaran merupakan penggunaan berbagai jenis media secara bersama-sama seperti teks, video, gambar, dan lain-lain, dengan semua media bersama bersatu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Dari beberapa hal tersebut, kita menyimpulkan dalam multimedia adalah perpaduan berbagai macam media teks, audio, grafis, animasi, dan video secara interaktif yang akan disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik untuk menyampaikan informasi dan dapat digunakan dalam membuat proses pembelajaran. Multimedia pembelajaran interaktif. Menurut Daryanto, multimedia pembelajaran interaktif diartikan sebagai proses dalam menciptakan lingkungan yang dimungkinkan di dalamnya terjadi proses belajar. Menurut Surjono, multimedia pembelajaran interaktif adalah program pembelajaran kombinasi teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain yang terpadu dengan bantuan komputer digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan penggunaan dapat berinteraksi dengan program secara aktif. Menurut Munir, multimedia pembelajaran adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran sehingga dapat dikatakan dalam proses komunikasi atau penyaluran pesan digunakannya berbagai media sehingga mampu merangsang peserta didik untuk memperhatikan dan memiliki kemauan agar proses belajar dapat terjadi. Berdasarkan menurut ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran di mana multimedia dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan untuk mencapai tujuan pembelajaran serta memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. C. Fase perkembangan media. Menurut Sugiono, langkah-langkah penelitian dan pengembangan ada 10 langkah yaitu sebagai berikut. Pertama, potensi dan masalah. Penelitian dapat diawali dengan potensi atau masalah. Potensi merupakan segala sesuatu apabila dimanfaatkan akan muncul nilai tambah. 2. Mengumpul informasi. Setelah potensi dan masalah yang didapat dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi untuk digunakan bahan perencanaan produk yang dibuat dan diharapkan sanggup mengatasi masalah tersebut. 3. Desain produk. Produk yang dihasilkan peneliti research and development dapat bermacam-macam. Dalam pengembangan sistem baru, peneliti harus memiliki rancangan baru yang berdasar pada penilaian sistem lama. Validasi desain. Validasi desain adalah kegiatan dalam menilai rancangan produk yang dibuat secara rasional apakah lebih efektif dan lebih baik dari sebelumnya atau tidak. 5. Perbaikan desain. Setelah validasi desain, maka diketahui kelemahan yang ada. Hal tersebut kemudian diperbaiki untuk mengurangi adanya kelemahan yang diperbaiki oleh peneliti yang hendak menghasilkan produk tersebut. 6. Uji coba produk. Uji coba produk dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem apakah lebih efektif dan lebih baik. 7. Revisi produk. Pengujian produk pada sampel menunjukkan bahwa kinerja produk baru memiliki hasil yang lebih baik daripada sebelum menggunakan produk. 8. Uji coba pemakai. Setelah pengujian produk berhasil dan beberapa revisi selanjutnya, produk tersebut diuji cobakan dalam lingkungan sesuai. 9.
dan uji coba, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. 10. Pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal dilakukan apabila produk yang dibuat telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian sehingga layak untuk diproduksi massal. Teori tentang multimedia interaktif. Menurut Munir, multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan yang memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Menurut Robin dan Linda, multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkomunikasikan teks, grafik, audio, dan gambar video. Menurut Daryanto, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol untuk digunakan pengguna sehingga tergantung pada pengguna untuk memutuskan atau memilih proses berjalannya multimedia itu. Menurut Softstater, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi dengan menghubungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, kreasi, dan berkomunikasi. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, yaitu audio, teks, gambar, grafik, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Menurut Munadi, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Menurut Munadi, keunggulan multimedia interaktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dapat bersifat interaktif dengan penggunaan multimedia interaktif yang dirancang untuk dipakai secara mandiri oleh peserta didik dapat menggantikan posisi guru dalam pembelajaran. Kedua, karena multimedia pembelajaran ini dirancang untuk belajar mandiri, maka dari itu multimedia pembelajaran interaktif akan memenuhi semua kebutuhan siswa secara individual. Ketiga, dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, maka siswa akan lebih memiliki motivasi dan belajar. Keempat, dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, siswa akan mendapat respon atau umpan balik terhadap hasil belajar. Kelima, dikarenakan pembelajaran interaktif ini dirancang untuk belajar mandiri, maka kontrol penuh ada di tangan pengguna atau peserta didik. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Multimedia adalah perpaduan berbagai macam media teks, audio, grafis, animasi, dan video secara interaktif yang akan disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik untuk menyampaikan informasi dan dapat digunakan dalam membantu proses pembelajaran. Multimedia pembelajaran interaktif adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran di mana multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Fase perkembangan media adalah potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk massal. Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, yaitu audio, teks, gambar, grafik, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi pelakon untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Saran, selama ini proses pembelajaran yang dilaksanakan pada mata pelajaran aditif umumnya masih menggunakan bahan pembelajaran cetak, sehingga sering terjadi kebosanan pada peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan
menyebabkan tidak tercapai kemampuan dalam menangkap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Maka dari itu, pembelajaran multimedia interaktif merupakan salah satu solusi yang dapat meningkatkan kualitas dan motivasi pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.